Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpina Kania Apriliani, Prodi Agroteknologi semester 7. Di sini saya akan meresum materi mengenai integrasi agraria, pertanahan, dan tata ruang yang dikaitkan dengan rencana tata ruang di wilayah RT RW. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Agraria dengan Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Randy Adithayandi SHMH. Pada awal tahun 2017, urgensi integrasi urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang ini seolah terlupakan ketika Kementerian ATR atau BPN atas pemerintah Presiden telah menetapkan 3 agenda prioritas di bidang pertanahan, yakni agenda reforma agraria, percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, dan percepatan pendaftaran tanah. Bahkan, agenda percepatan pendaftaran tanah menjadi fokus kinerja seluruh jajaran Kementerian ATR atau BPN. Melalui Peraturan Menteri ATR atau Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap dengan Peraturan Menteri ATR atau Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya. Perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia. Operasionalisasi agenda percepatan pendaftaran tanah ini disebut sebagai pendaftaran tanah sistematik lengkap dengan atau disebut dengan PTSL. Yang pertama ada urgensi integrasi, yaitu integrasi urusan agraria pertanahan dengan penataan ruang dalam satu kementerian bukanlah ahistoris, tetapi telah mendasarkan pada amanat konstitusi dan relevan dengan kebijakan politik pemerintahan saat ini. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan, dan penataan ruang selama ini merupakan urusan yang terpisah. Meskipun satu sama lain sangat terkait, regulasi yang mengaturnya, kebijakan politik yang menaunginya, serta kelembagaan yang menanganinya juga berbeda. Yang kedua ada instrumen integrasi urusan keagrariaan pertanahan yang meliputi pengukuran dan pemetaan, kadastral, penatagunaan tanah, pengaturan hubungan hukum subjek dan objek hak, penguatan hak, dan pemberdayaan masyarakat, land reform. Pendaftaran tanah hingga penyelesaian sengketa dan konflik selama ini hanya memperhatikan dan mempertimbangkan tata ruang. Sementara itu, penyelenggaraan penataan ruang baik pada level perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian pemanfaatan ruang masih menafikan aspek-aspek keagrariaan pertanahan, utamanya penguasaan dan pemilikan tanah melalui beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang, yaitu ada One Map Policy, kebijakan satu peta multiguna, mesti berupa informasi geospasial dasar yang berbasiskan persil-persil tanah, informasi spasial dan tekstual berkenaan bidang-bidang tanah mampu mengumpan terintegrasinya urusan agraria pertanahan dengan tata ruang untuk berbagai keperluan pembangunan. Selanjutnya yaitu ada neraca penatagunaan tanah, yakni perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan RT RW. Neraca ini meliputi neraca perubahan, neraca kesesuaian penggunaan tanah terhadap RT RW, dan prioritas ketersediaan tanah. Instrumen ini sangat representatif untuk digunakan dalam berbagai urusan pembangunan wilayah yang mensyaratkan terintegrasinya urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang.
Yang selanjutnya, yang ketiga ada konsolidasi tanah yang merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang sekaligus berperan dalam penataan kawasan. Selanjutnya ada instrumen di atas dapat dioperasionalisasikan dan dipatuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang mempunyai otoritas dalam penataan ruang. Apabila dibingkai dalam regulasi setingkat peraturan presiden, selanjutnya perlu adanya restrukturalisasi kelembagaan, peran struktur organisasi sebuah institusi pemerintah sangat vital dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Akselerasi penyelenggaraan agenda strategis dan program kerjasama sangat tergantung pada matchingnya antara struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri ATR atau Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional telah mencakup kebutuhan penyelenggaraan urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang. Sekian pemaparan lesum dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.